Halo, di video kali ini saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pemula dalam merawat tanaman Venus flytrap atau VFT ini. Nah, berikut ini adalah tanaman VFT saya. Di sini ada berbagai macam ID dan semuanya di sini rata-rata memiliki ID. Yang tidak memiliki ID biasa itu adalah yang jenis seperti ini. Nah, ini dari seed grow. Jadi ID-nya pun kita tidak tahu, tapi biasanya campur-campur kalau seed grow itu. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah air yang dipakai. Air yang dipakai ini menggunakan air TDS rendah, air RO, air hujan, atau air yang memiliki TDS di bawah 50. Itu cukup aman untuk tanaman VFT ini. Nah, yang kedua sering ditanyakan adalah kenapa trap saya tiba-tiba gosong. Nah, gosong itu seperti ini nih trapnya, yang ini. Nah, kenapa trap itu gosong? Itu normal. Apalagi kalau misalnya ini dia menangkap mangsa yang ukurannya lebih besar dari trapnya, dan kemudian ini menutup, itu biasa normal. Trap akan menggosong seperti itu. Tetapi tenang saja, kalau dia masih muncul, nah ini saya tunjuk ya, yang nah ini tunasnya masih seperti ini, berarti itu aman. Karena kalau misalnya gosongnya dari tunas bukan dari luar, karena jika ini yang gosong, tunas baru ini yang gosong, itu berarti tandanya bahaya. Jika dari luar seperti ini yang gosong, itu masih aman. Nah, jangan kaget juga kalau misalnya dari tanaman yang sehat tiba-tiba trapnya menggosong semua seperti yang ini. Ini kemarin banyak sekali trapnya tuh kalau Anda lihat, tetapi gosong semua mencoklat. Ini juga aman karena tunasnya masih tumbuh dengan bagus, hijau. Jika perlu bisa cek umbinya, tapi dilihat dari ini saja sih sepertinya sudah aman. Ini karena tipe VFT kan beda-beda. Kalau yang ini memang tipenya harusnya tumbuhnya meninggi, tapi kemarin pas musim hujan tumbuhnya merebah semua. Nah, perbedaannya yang VFT ini biasanya punya dua bentuk. Kalau musim panas dan musim hujan itu kadang suka berbeda. Karena kalau dia lagi musim panas biasa trapnya ada yang bentuknya meninggi. Saya di sini tidak ada contohnya. Saya kasih contoh. Nah, seperti VFT yang ini memang bentuknya meninggi. Yang ini juga VFT King Henry. Ini adalah tipe yang bentuknya meninggi. Nah, tipe yang ini tadi bentuknya adalah meninggi juga karena ini adalah Southwest Giant. Kenapa dia bisa tiba-tiba menggosong semua? Mungkin karena ini sudah mau peralihan musim panas lagi. Jadi itu kita bisa lihat tuh udah mulai mau meninggi tunas yang baru itu. Nah, nanti bisa tumbuhnya mungkin bisa panjang-panjang. Jadi bisa tinggi seperti yang ini lagi. Karena pada itu biasa trapnya musim panas dia seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalnya tiba-tiba dari kemarin ini posisinya kurang lebih seperti yang ini, lalu jadi gosong seperti ini. Mungkin dia mau membentuk trap yang tinggi sehingga trap yang lama sudah mulai menggosong, mau ganti trap baru. Seperti ini yang Dracula kita lihat juga. Nah, ini VFT Dracula itu trap yang lamanya merebah. Kalau kita bisa lihat itu trap yang barunya itu, yang mau itu sudah mulai meninggi. Nah, seperti ini juga dari rebah setelah masuk musim panas dia trapnya sudah mau membentuk meninggi, bukan merebah lagi. Jadi jangan heran kalau misalnya, waduh kenapa nih VFT saya gosong daun-daunnya. Nah, jangan keburu panik dulu. Kalau misalnya memang gosongnya seperti yang ini, nah dari luar ke dalam itu berarti adalah hari normal. Seperti yang ini juga sebelumnya ini besar sekali, satu pot. Nah, ini mungkin sudah peralihan. Sebelumnya ini tanaman membentuk daunnya keriting, karena itu kalau musim dingin daunnya bisa keriting, tapi setelah musim panas bisa agak lurus.
seperti ini. Nah, nanti dibiarkan saja dijemur, nanti juga dia akan tumbuh lagi balik seperti biasanya. Seperti ini B52 yang tadinya cuma sudah tidak sehat, tetapi tunas barunya masih sehat, biarkan saja, ntar juga dia tumbuh lagi seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira yang sering ditanyakan. Terus apakah kita perlu kasih makan VFT kita? Sebenarnya perlu tidak perlu. Kalau misalnya Anda mau pertumbuhannya cepat dan kemudian trapnya sudah lumayan besar, ya Anda bisa berbagai option, bisa dengan kasih moina, bisa dried mealworm atau ulat hongkong kering. Jika kecil seperti ini, biasa saya tidak pernah memberi makan karena biasanya sih dia dapat sendiri. Seperti kita lihat di sini nih, apa kelihatan? Bentar. Nah, apakah terlihat? Nah, seperti itu. Ada semut-semut kecil, saya tidak mungkin kasih makan, biarkan saja semutnya datang sendiri, kemudian trapnya menutup. Nah, seperti itu. Apakah perlu? Ya, itu terserah Anda. Jika ingin pertumbuhannya cepat, bisa diberi makan, tetapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Biasa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali cukup untuk tanaman karnivora Anda. Nah, itu yang biasa sering ditanyakan oleh para pemula. Dan juga apakah tanaman ini berbahaya? Saya jawab tidak, karena ini tanaman tidak berbahaya. Anda tidak disarankan menutup trapnya dengan sengaja dengan memakai pinset atau apapun, karena jika trapnya menutup, itu dia membutuhkan energi yang besar, dan itu bisa berdampak buruk kalau kita mainin terus trapnya. Nanti trapnya bisa gosong dan juga nanti jatah trapnya habis. Di sini kalau jatah trap habis, kalau Anda kasih makan ataupun ada mangsa yang masuk ke trap, kalau jatah trapnya habis tidak akan menutup. Nah, itu juga yang sering ditanyakan, kenapa trap saya tidak mau menutup. Kalau trap Anda tidak mau menutup, itu biasa adalah satu, kurang cahaya, atau memang jatah buka tutupnya sudah habis. Biasa 3 kali buka tutup dia makan, trapnya sudah tidak bisa berfungsi lagi, dan itu dia akan muncul trap baru. Nah, ada yang sering tanya, kapan kita harus ganti media? Nah, kalau di sini media yang seperti ini kelihatan masih bagus, tidak perlu ganti. Nah, yang perlu diganti ini nanti kalau saya sempat. Nah, media yang sudah seperti ini harus secepatnya diganti untuk menjaga kesehatan tanaman itu sendiri. Tapi kalau misal dia masih tumbuh dengan baik, ya bolehlah ditunggu sampai dia mempunyai anakan. Nah, seperti yang ini. Nah, ini kita udah bisa lihat anakan. Jadi kita sekali menyelam minum air. Nah, jadinya kita sekalian repotting, sekaligus juga kita melakukan yang namanya split atau divide VFT ini, sehingga kita dapat tanaman baru. Nah, yang seperti ini juga nih harus segera diganti. Nih, sudah mulai hijau sekali, dipenuhi alga, dan ini harus segera diganti. Nah, begitu saja tips untuk memelihara VFT yang biasanya dilontarkan, pertanyaan yang dilontarkan oleh pemula. Semoga membantu. Terima kasih.